Ya, oke. Selamat siang semua. Ya, kita akan melanjutkan mata kuliah kita, ya, pemrograman berorientasi objek. Dan kemarin kita sudah mencoba konsep inheritance, ya, inheritance atau pewarisan, ya. Nah, kita akan coba aplikasikan inheritance ini dalam sebuah kode program, ya. Ya, sebuah contoh kasus kita akan mencoba untuk membuat sebuah inputan, ya, inputan di mana nanti kita akan kerja mungkin beberapa minggu, ya. Jadi yang kita akan selesaikan dulu itu adalah bagaimana caranya konsep inheritance ini bisa menampilkan data, ya, data dari database ke sebuah halaman website, ya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu kita coba masuk ke codingannya, ya. Ya, jadi kita buka dulu Visual Studio Code seperti ini, ya. Kemudian kita klik new, ya. Ya, seperti ini kita buat sebuah folder, ya. Jadi kita cari di, ya, di sini saya pakai D, ya. Ya, kalau mungkin di ya teman-teman mungkin dia pakai C, ya. Jadi saya mau coba buat di sini sebuah folder namanya root, ya, root OOP, ya, seperti ini, ya. Nah, ini root OOP, ya. Nah, jadi saya tinggal select, ya, seperti ini. Nah, jadi sudah tampil, ya. Nah, jadi yang pertama yang akan kita buat yaitu kita akan buat sebuah koneksi dulu, ya. Kita akan buat sebuah koneksi database dulu, ya. Nah, jadi kita akan buat sebuah kelas, ya. Kelas namanya kelas database, ya. Jadi kelas database titik, ya, jangan lupa titik PHP, ya, seperti ini. Nah, kita buka PHP, ya, seperti ini. Kemudian nanti di dalamnya kita akan buat sebuah kelas, ya. Di sini kita buat kelas, kemudian kita tulis database, ya. Jadi kita buat kelas, sebuah kelas namanya database. Nanti kelas database ini yang akan kita turunkan, ya. Ya, di dalam sini akan ada sebuah fungsi, ya. Fungsi yaitu public function koneksi, seperti ini, ya. Nah, di dalamnya nanti kita akan buat, ya. Nah, biasanya kalau database itu dia punya host, ya, host, kemudian nama database-nya, nama username-nya, ya, dan password, ya. Jadi kita buat seperti ini, ya, host, ya, sama dengan ini kita pakaikan dia local steam. $host, ya, kemudian database, ya, sama dengan, ya, kita akan buat nanti database-nya, ya. Kita buat saja root, ya, root OOP, ya, OOP 2, ya. Ya, segini saja karena saya sudah coba yang OOP 1, ya. Jadi kita kasih kecil saja semuanya ini, ya. Kemudian kita pakai username, ya, username, ya, sama dengan, ya, ini username-nya biasanya kalau
masih defaultnya itu adalah root ya. Nah, kemudian passwordnya sama dengan kita kosongkan saja ya, seperti ini. Ya, kita buat sebuah function koneksi ya, menjadi di $connect ya, connect sama dengan ya, kita ingat ya, jadi kayak kemarin kita instansiasi ya, ini ya, new MySQL seperti ini ya. Nah, kita akan mengirimkan datanya ya ke dalam sini ya, ke dalam database ya. Kita pakai $host ya, kemudian $database, kemudian $username dan $password seperti ini ya. Nah, kemudian kita bawa return ya $connect seperti ini ya. Oke ya, jadi sudah selesai satu kelas kita buat, yaitu kelas database ya. Nah, kita akan membuat kelas lain yang extends ke database ini ya. Ya, jadi di mana kelas ini nanti akan mengakomodir misalkan kita mau menampilkan data dari database ya. Jadi kelas database ini kita buat untuk bisa koneksi ke database ya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah kelas lagi turunannya yang untuk menampilkan datanya nanti ya. Jadi kita pakai proses saja ya, proses titik php ya, di php. Nah, di dalam sini kita akan panggil dulu kelas database tadi pakai include ya, include ini, kemudian kita pakai database titik php ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan buat sebuah kelas yang namanya proses ya, kelas proses yang extends ya, kita pakai yang besar P nya ya, proses ya yang extends ke database seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita akan buat seperti ini ya. Ya, kalau kita ingat-ingat kemarin kita juga pernah membahas yang namanya construct ya. Ya, jadi supaya nanti otomatis memanggil database, maka kita harus menggunakan metode construct ya. Ya, jadi setiap nanti kita menjalankan program ini, nanti secara otomatis dia akan memanggil koneksi ke database ya. Jadi kita harus buat sebuah metode namanya public function ya, function ya, underscore construct ya, seperti ini. Nah, di dalam sini kita akan panggil ya tadi ya $this, kemudian kita panggil yang koneksi tadi ya, connect ya, kita panggil yang ini ya. Ini ya, connect, kemudian sama dengan $this koneksi ya, maksudnya ini diambil dari function koneksi ya, seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah memanggil construct ya. Ya, jadi secara otomatis nanti pada saat kita koneksikan database-nya, kita buka programnya, maka secara otomatis dia akan memanggil fungsi ini. Oke, sip ya.
Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah file ya, yang akan menampilkan datanya ya. Jadi kita akan membuat sebuah file untuk menampilkan datanya ya. Nah, jadi misalkan gini, saya akan buat sebuah file di sini namanya index titik ya PHP ya. Nah, di sini indeks PHP-nya ini kita akan menggunakan template Bootstrap ya, yang sudah kita pelajari dulu di semester 2 ya. Jadi kita masuk di Bootstrap, kita pakai Google saja ya, Google ya, kemudian masuk di Bootstrap ya, kita ambil ini ya. Nah, untuk sementara saya pakai yang versi 4 dulu ya. Nah, ini supaya kita tidak repot-repot, ini kita pakai saja yang starter template dulu ya. Ini ya, starter template. Nah, kita masukkan di sini seperti ini ya. Jadi ini, coba kita lihat dulu hasilnya ya. Jadi kita lihat dulu ya. Coba kita run dulu sumnya ya. Kita run dulu sumnya di sini. Kita run dulu sumnya. Oke. Nah, jadi yang kita mau tes dulu adalah indeks PHP-nya ini ya. Nah, kita coba masuk di sini. Localhost, kemudian slash tadi. Coba kita lihat ya. Dia adalah CRUD OP ya. CRUD OP. Nah, ini ya. Jadi sudah terpanggil ya. Jadi sudah ada terpanggil, hello world-nya sudah terpanggil. Nah, cuman yang menjadi kendala sekarang adalah kita akan edit datanya ya. Jadi di dalam sini kita akan edit detailnya, kita akan pakai ya data mahasiswa. Kita akan tetap pakai ini ya. Satunya kita akan pakai nanti. Nah, supaya dia nanti di tengah-tengah ya, kita pakaikan dia sebuah ini, kita pakai titik container seperti ini ya. Nah, jangan lupa tutupnya, jangan di sini ya, tutupnya harus cut ya, kasih di bawahnya sini ya. Oke ya. Nah, nanti kalau kita lihat pasti dia sudah ada di tengah seperti ini ya. Oke, jadi dia sudah agak masuk. Kita akan selesaikan dia dengan ya, saya tulis dulu di atas daftar nama mahasiswa seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan daftar nama mahasiswa ini kita akan pakai template Bootstrap-nya ya. Nah, jadi di sini kita akan pakai yang tabel ya. Tabel seperti ini ya. Nah, jadi tabelnya ini kita akan copy saja ini, masukkan di ya, ingat di bawahnya daftar ya, kita paste. Nah, coba kita lihat hasilnya dulu ya. Di sini kita coba lihat hasilnya dan modelnya seperti ini ya. Datanya ini kita tidak akan pakai semua, kita akan pakai yang di atas saja ya. Jadi kita hapus saja dulu sebagian ya, karena datanya nanti itu akan dari database ya, seperti itu ya. Jadi kita blok dulu satu saja yang kita pakai ya, nanti ya sampai sini saja kita hapus ya. Seperti ini kita Ctrl S, lalu kita lihat ya hasilnya seperti ini ya. Nah,
ini akan kita modifikasi ya. Kita akan modifikasi dulu ya. Yang pertama ini kita akan pakaikan dia sini ya. Biasanya kita pakai nomor ya, kemudian nama ya, nama, kemudian di sini kita pakai kelas ya, kelas, kemudian di sini kita pakai nim ya, nim ya, kita copy saja ke bawah ya seperti ini. Kelas nim, kita pakai alamat ya, alamat ya, kemudian kita pakaikan dia email ya, dan kita pakaikan dia nomor HP, nomor HP ya, seperti ini. Kita tambahkan di sini aksi ya, aksi. Oke, sini. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan ini ya, kita pakai di sini nomor ya, kita coba isi dulu satu ya. Nah, jadi misalkan namanya Melki, kemudian dia kelasnya TI ya, TI semester 3 ya, 3403 ya, seperti ini. Kemudian alamatnya adalah Palopo ya, Palopo ya, saya copy saja dulu ya seperti ini ya. Emailnya oke, 3roma@gmail.com seperti ini. Kemudian nomor HP 085 343 523 29 seperti ini ya. Nah, kita coba lihat hasilnya dulu ya, dan hasilnya seperti ini ya. Aksinya akan kita tambahkan ya. Ya, jadi kalau kita mau tambahkan aksi di sini berarti kita tambahkan TD dulu ya, TD ya, seperti ini. Ya, di dalam sini kita akan bikin dua ya. Nah, jadi bisa kita masuk di Bootstrap-nya, kita cari butonnya, buton di sini. Nah, yang akan kita pakai adalah BG Success dan BG Danger ya, seperti ini ya. Kita paste di bawahnya sini ya. Ctrl S, nanti dia atur sendiri ya. Nah, jadi yang ini kita ganti jadi edit, dan yang ini kita ganti jadi hapus seperti ini. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya ya, dan hasilnya seperti ini. Oke, nah, jadi sudah ada muncul, tapi ini belum dari database ya, belum dari database. Nah, sekarang kita akan mencoba akan mengkoneksikan ini dengan menggunakan ini ya. Ya, jadi di sini saya akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan datanya ya. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Begini ya. Ya, jadi kita coba buat dulu database-nya ya. Ya, jadi kita masuk di localhost, kemudian kita pakai phpMyAdmin ya, phpMyAdmin, kemudian kita klik baru ya. Nah, di sini coba kita lihat tadi di database kita
menggunakan root OOP2 ya. Nah, jadi ini yang akan menjadi database-nya ya. Root OOP2 kita buat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan kasih nama saja mahasiswa ya. Nah, kalau dilihat tadi dia ada berapa kolom? Satu, kalau kita lihat di indeksnya ya, kita lihat ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 ya. Nah, jadi kita buat dia 6 kolom seperti itu. 7 ya, sama nanti dia ID-nya ya, 1 ya. Nah, jadi kita tulis di sini yang pertama itu ID. Ya, dia ini ID-nya itu kita kasih primary ya, primary, dan dia harus auto increment ya, auto increment ya, auto increment, dan kemudian kita ini ya, kita isi yang ke bawahnya ya. Nah, jadi di bawahnya ada nomor ya, nomor ya, kemudian dia pakai varchar saja ya. Kita kasih 20 ya, kemudian kita kasih nama ya, nama kita pakai varchar kasih 50 ya, kemudian kelas kasih varchar 50, kemudian kasih nim ya, nim varchar ya, varchar kasih 20, kemudian kasih alamatnya, alamat kasih varchar kasih ya, kalau alamat itu biasa banyak ya, kasih 100 ya. Dan terakhir kita masih kurang ya, kelas ini alamat email ya, email ya, ini varchar juga kita kasih 50 ya, kita tambahkan 1 ya. Kalau cara tambahnya kita simpan dulu ya kayaknya, ini varchar juga ya, simpan ya. Nah, kita tambahkan di sini ya, setelah email kita tambahkan 1 kolom, namanya adalah nomor HP ya, nomor underscore HP ya. Kita kasih dia varchar ukurannya 20 ya, baru simpan. Oke, sip ya. Nah, jadi sudah ada 8 ya. Oke. Setelah jadi seperti ini, tinggal kita panggil di sini ya. Ya, jadi diproses ya. Di prosesnya kita tinggal panggil ya. Nah, jadi kita buatkan sebuah fungsi ya, public function tampil data ya, seperti ini ya, kemudian kita isi ya. Iya, kita $SQL ya, $SQL ya, sama dengan ya, kita pakai huruf besar ya, select form ya, ini pelajaran di basis data ya, ya select from ya, from mahasiswa, kita pakai huruf kecil tadi ya, mahasiswa ya, seperti ini ya. Jadi kita kasih variabel, misalkan variabel
pinnya seperti ini, sama dengan $this ya, $this. Nah, ini kita panggil dia connect ya, yang connect tadi yang ada di database ini ya, kita panggil connect ya, yang ada di sini kita panggil connect seperti ini. Kemudian kita query ya, query, kemudian dalam kurung yang di atas ya, $, SQL. Ya, kemudian kita ini ya, while dalam kurung $, ya, $, ya, bisa gini, atau kita pakai ini sama dengan ya $, kemudian kita fetch ya, fetch object ya. Baris ya, baris array ya. Ya, jadi isi database itu biasanya array ya. Ini oke. Ya. Ini ya, jadi jika ada ditampilkan, nah di sini kita pakai jika kosong ya, inti ya, $, jika kosong M, inti ya, dalam kurung baris ya, $, baris ya, ini yang diambil di atas ya, jika array kosong ya, seperti ini. Oke, sip. Nah, kalau kita tampilkan sekarang masih belum ada ininya ya, masih belum berhasil ya, karena kita belum konekkan kelas proses ini ke indeks PHP-nya ya. Jadi tinggal nanti kita konekkan ya. Jadi tinggal masuk di indeksnya sini. Nah, supaya dia terkoneksi, kita harus panggil ini ya, require ya. Kita harus include ya. Bisa kita pakai require, bisa kita pakai include ya. PHP ya. Bukakan tag PHP ya. Di sini kita include ya. Include proses ya, proses titik PHP sudah panggil sendiri ya. Oke, nah kita akan instansiasi ya, $proses, ini kayak memanggil objek ya, $proses ya, proses ya, sama dengan new proses ya. Nah, nanti kita akan instansiasi sebuah ini ya, nomor ya, supaya nanti ininya nomornya bertambah terus ya,
tambah terus, kita pakai dolar nomor seperti ini ya, sama dengan kita mulai dari 1 ya, seperti ini. Ya, jadi setelah itu baru kita ini ya, baru kita masukkan di tabel ya. Ya, jadi kita akan panggil ya, kita akan panggil di bawahnya T-body ya, di bawah sini, karena yang akan mengulang bukan di atas judulnya nanti yang akan mengulang ya, yang akan mengulang datanya atau menampilkan datanya itu adalah di dalam T-body ini ya. Jadi di sini kita akan buka tag PHP seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita akan isi ya, kita dolar hasil ya, seperti ini, sama dengan ya, kita panggil dolar proses yang sudah kita buat di atas tadi ya, ini ya, ini ya, dolar proses ya, sama dengan proses ya, dolar proses, dolar proses. Nah, sekarang kita panggil functionnya. Function apa? Function tampil data seperti ini ya. Di bawahnya kita kasih jika dia if, jika jika dalam kurung dolar dia kosong nanti ya, seperti ini ya, maka jika datanya tidak kosong, tampilkan hasil ya, hasil seperti itu ya. Nah, di bawahnya kita pakai ini ya. Ya, jadi kalau di PHP ada namanya for each ya. For each ini untuk mengulang ya, mengulang data ya, khususnya untuk array ya. Jadi nanti di PHP 2 kalian akan belajar juga yang for each ya. For each ini khusus digunakan untuk perulangan array ya, array ya. Ya, kita pakai di sini for each ya, for each dalam kurung hasil ya, dolar hasil as kita pakai dolar data seperti ini ya. Kedua, oke, sip kah? Nah, ini tutupnya jangan di sini ya, nanti tutupnya itu kita akan tutup di bawahnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di dalam sini ya, kita akan ganti sekarang ini ya, kita akan ganti, kita akan pakai mengambil data dari database ya. Jadi datanya kita akan ambil dari database ya. Ya, jadi supaya tidak error, kalau kita lihat masih error di sini karena for each-nya belum kita tutup ya. Nah, jadi kita coba tutup dulu for each-nya ya, setelah tr di bawah sini ya, kita kasih PHP ya, di dalam sini baru kita tulis n for each ya, seperti ini ya. Kemudian kita enter, tutup ya, seperti ini, else ya, else. Nah, bisa di sini tr-nya tr, bisa tulis oke, sip ya, itu ya, oke, sip ya, kita kasih ini saja dulu, oke ya. Nah, jadi supaya tidak error, maka n for each-nya harus ditutup di sini ya, di bawahnya tr ya. Nah, sekarang kita akan panggil dari database ya. Dari database kita yang pertama kita masukkan dulu ya. Ya, kita ganti dulu ini ya. Kita enggak pakai th ya, td ya, /td ya, seperti ini. Kita hapus scope-nya saja ya. Kita pakai
coba perhatikan ya, supaya kalau kita buka sekarang dia pasti error ya. Nah, ini banyak errornya ya. Ya, nanti kita lihat ya, dia masih banyak error, kita akan perbaiki nanti ya. Di sini kita panggil dolar ya, dolar nomor ya, PHP ya, PHP dulu ya, PHP kita pakai dolar nomor ya, dolar nomor space ya, seperti ya. Ini juga diganti ya, PHP kita ganti jadi dolar data ya, data dia ke nama ya, seperti itu ya. Ini juga diganti ya, PHP ya, kita ganti dengan data, kemudian dia ke kelas ya, kemudian di bawahnya lagi kita ganti PHP, kita ganti jadi dolar data ke nim ya, nim. Nah, di sini kita ganti yang tadi emailnya ya, kita PHP ya, data, kemudian dia alamat ya, alamat. Nah, kemudian di sini kita ganti lagi ya, PHP kita kasih data dia nomor ya, nomor HP ya, seperti itu. Kita copy dulu ya, email yang belum ada ya, ini email. Oke, sip. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, dia masih error di localhost ya, warning di database line 10 ya. Kita coba lihat dulu database line 10 localhost root ya, CRUD ya, line 10, username, password, database. Mungkin dia salah di sini ya, rootnya ya. Nah, coba lihat dulu database-nya. Root POP sudah cocok ya. Ini ya. Dia salahnya di mana ya? SQL construct. Ya, jadi kita coba buka dulu ya localhost, kemudian kita pakai apa tadi ya, root ya, POP ya, root POP, sorry salah ya, localhost, kemudian CRUD root store POP ya, root. Oke ya, ini masih kosong ya. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya masih kosong ya. Nah, jadi datanya masih kosong, kita coba isi ya. Nah, jadi yang kita punya sekarang filenya baru ini ya. Ini sekarang kita coba isi ya. Nah, jadi di sini kita coba isi ya. Ini di tabel mahasiswa saya coba isi dulu tanpa ya.
misalkan ID-nya 1, kemudian saya tambah nomor ya, nomornya kita nggak pakai ya. Jadi kita coba di sini, kita hapus saja nomor ya, karena nomor itu nanti dari ini ya, otomatis ya, kita hapus ya. Oke, kemudian kita coba tambah ya. Ini 1, nama misalkan Melky, kemudian kelas masih besar ya, Melky ya, kita pakai kelas TI ya, 403 ya. NIM sembarang saja dulu, alamat Palopo, kemudian email melky@gmail.com, kemudian nomor HP 085 343 209. Kita coba kirim ya. Oke, kita coba lihat di sini sudah. Itu ya. Jadi sudah bisa tampil ya. Saya coba tambahkan lagi dari sini ya. Saya coba tambah lagi ya dari sini. Misalkan dia 2 ya. Jadi ini sebenarnya secara otomatis nanti karena dia auto increment ya. Kita coba masukkan nama lain, misalkan Adrinata ya. Dia ini kelas TI 405 ya. Kemudian NIM-nya sembarang saja dulu. Alamatnya adalah di desa ya, desa Lakbo ya, kecamatan Sambalawi ya, Kap titik Toraja Utara. Kemudian email ya, adrinata@gmail.com ya. Kemudian nomor HP kita kasih 6 saja ya. Oke, kita kirim. Kita coba lihat di sini hasilnya seperti ini ya. Jadi sudah ada 2 ya. Sudah ada 2 ya. Kenapa dia ini? Anunya ya, kalau dikasih kita seperti mungkin bisa ini. Anunya Adrinata terlalu panjang ya. Kita ambil saja Desa kabupatennya ya. Bisa tidak diedit? Kita edit saja ya. Ini terlalu panjang. Adrinata punya terlalu panjang. Kasih sampai sini saja. Ya, oke, kita reload. Nah, ini ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya tambah lagi dari database nanti, misalkan saya tambahkan lagi ya, misalkan saya tambah misalkan rahasia ini ya, lihat ya, kelas TI 403, NIM-nya sembarang ya, sembarang saja itu, tapi dia ini dari apa, dari Rantepao ya, Rantepao, Kecamatan Talunglipu, seperti itu. Email rahasia@gmail.com dan nomor HP adalah sembarang saja dulu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke ya, jadi sekarang kita sudah bisa menampilkan data dari database ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk menambah data dari form ini ya, dari aplikasi ini menggunakan konsep object oriented program ya. Jadi dicoba-coba di rumah ya. Ini adalah tugasnya ya.
untuk minggu ini ya, kalau bisa diselesaikan ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.